Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujib. Faslun fi ahkami sholatil istisqa'i. Fasal dalam menerangkan hukum-hukum sholat istisqa. Istisqa itu artinya minta hujan. Sholat minta hujan karena kemarau panjang, tanaman sulit hidupnya, bahkan untuk minum pun payah, maka disunatkan sholat. Ayat tolabus suqya, yaitu minta hujan, minta siraman. Minallahi ta'ala, dari Allah. Adapun sholat istisqa itu masnunatun, adalah disunat limukimin, bagi orang yang mukim, tidak bepergian, wa musafirin, dan orang yang bepergian. Ketika butuh kita ighaithin, dari putusnya hujan, au aini ma'in, air, wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu. Wa tu'adu sholatul istisqa'i, dan diulang-ulangi sholat istisqa, wa aktsaro, dan lebih banyak, ilam yuskau, jika hujan mereka tidak disirami, hatta yaskiyahumullah, Allah memberi hujan kepada mereka. Wa ya'muruhum, maka memerintahkan kepada kaum, kepada masyarakat, nadban, dengan hukum sunat, al-imamu, imam, wa nahwuhu, dan seumpamanya. Wa bitaubati, dengan bertaubat. Wa yalzamuhum, dan wajib bagi mereka, imtithalu amrihi, melaksanakan itu. Afta bihin Nawawiyu, seperti berikan fatwa dengannya Imam Nawawi.
Atau biwajibatun, taubat dari perbuatan dosa itu hukumnya wajib. Amaro al imamu biha aula, memerintahkan imam itu ataupun tidak, imam itu dengan taubat ataupun tidak. Wasodakoti, dan bersedekah, memerintahkan bersedekah. Wal khuruji minal madzalimi, dan keluar dari perbuatan zalim. Lil ibadi, pada til a'dai, dan wasiyami salasati ayamin, dan puasa 3 hari berturut-turut. Qabla mi'adil khur, fayakunu, maka adalah puasa itu bihi, dengannya, dengan keluarnya itu, arba'atu ayamin, jumlahnya 4 hari. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi'i, kemudian keluar imam dengan kaum hari yang keempat, siaman, dengan keadaan puasa. Ghairu mutatayyibina, dengan tidak pakai wangi-wangian. Wala mutazayyinina, dan tidak berhias-hias. Bal yakhrujuna, tetapi mereka keluar, fi thiyabi badlatin, dengan pakai baju yang biasa dipakai di rumah. Bimuwahadatin, yaitu dengan bidlah, itu artinya muwahadatin, dengan bak satu, bak yang dititik satu, maksuratin, yang dikasrahkan, wadhalin mu'jamatin, dan huruf dal yang dititik satu di atas, mati, atau sakinatin, yang mati. Waya, yang dimaksud bidlah tadi, baju tadi, yaitu baju yang dipakai min thiyabil mihnati, dari pakaian yang digunakan waktal amali, pada waktu bekerja. Mihna itu kalau bahasa sekarang artinya seperti profesi gitu. Titik itu dulu. Itu artinya sholat minta hujan. Di Jawa terjadi seperti itu. Kalau kemarau panjang. Kalau hujan bikin banjir, beras, lebat kali. Kalau di sini alhamdulillah nggak begitu lama kemarau, maka di Medan ini termasuk bersyukur. Hujan pun sering. Dengan di Rantau Prapat saja masih sering hujan di Medan. Rantau Prapat yang lalu saya pas hari Rabu Kamis cuma mendung-mendung saja. Di Medan rata hujan. Malam Rabu, malam Kamis sampai banjir. Di Tanjung Merawa itu katanya banjir. Medan kok, makanya kalau ditanya itu sholat apa itu, karena belum pernah ikut. Kalau di Jawa udah sering ikut, karena air itu kalau pas saat susah untuk mandi pun beli gitu. Jadi maulah kalau mandi itu cuma 3 gayung gitu saja gitu ya.
karena makanan pun beli, mandi pun airnya beli. Di sini juga beli, tapi kan murah. Maksudnya ya pakai Tirta Nadi atau Tirta Deli atau Tirta Malam. Ya. Kalau Medan Tirta Nadi, ya. Kalau Deli Serdang Tirta Deli. Kalau Karo Tirta Malam gitu ya. Ada apanya sendiri-sendiri ya. Malam itu artinya katanya dingin. Sebab biasanya kalau malam dingin. Karo. Alhamdulillah di Medan nggak pernah. Jadi setahu saya ya, saya di Medan udah berapa tahun? Dari tahun 89. Kamu udah lahir ya, Nis ya? Tapi udah tua kamu. Belum? Katanya kamu udah 34. Belum? Kok katanya tua katanya kan? Itu berarti berita bohong itu ya. Hoax. Dari tahun 89 saya di Medan, setahu saya nggak pernah saya ikut sholat istisqa itu. Kalau di air Juman nggak pernah juga. Iya, berarti daerah sini. Kalau di Jawa kalau sudah nggak ada air, menunggu sumbangan air dari pemerintah. Cuma yang dekat laut ya mandi aja di laut gitu. Pulang tinggal 2 gitu aja. Makanya kalau kadang mau sekolah itu cuma nyemir saja. Nyemir muka. Nyemir sepatu, nyemir muka digini-ginikan gitu udah pergi gitu ya. Di sini haji pun nggak mandi pula itu. Padahal air banyak gitu ya. Asal pergi gitu aja, ganti baju ya. Kadang nggak ganti-ganti itu. Males nyuci ya. Bagi orang musafir ataupun orang yang mukim ketika butuh air disunatkan. Kalau nggak butuh ya enggak. Sunatnya sunat muakkad. Bagi orang yang merdeka ataupun orang yang hamba sahaya, orang baligh ataupun belum baligh, laki atau perempuan, dengan jamaah ataupun sendiri. Jadi boleh sholat istisqa sendirian. Jadi kalau sendirian nggak usah khutbah. Jangan nanti sendirian makin hebat khutbahnya. Hujan sudah sekian bulan tak turun, ya Allah, gitu, gitu, ya, sendirian ya, di foto, ya viral dia kan. Sekarang kan banyak orang bikin viral gitu ya. Ada perempuan 3 orang joget-joget di jembatan Suramadu yang mau ke Madura, joget India, macet, viral, tapi dia dihukum, ya, dia diangkut polisi lah karena bikin macet, bikin heboh gitu ya. Makanya banyak orang yang viral itu benar ya, yang tenar belum tentu benar. Belum dikasih diulangi 2 kali bahkan lebih sampai Allah memberi gitu. Zaman Nabi juga kayak gitu, ada sholat istisqa. Cuma ada satu kaum di satu perkampungan nggak turun-turun hujan. Orang itu belum Islam,
kemudian minta supaya turun hujan. Terus diajak yang berdoa. Hujan, ya namanya nabi yang berdoa, hujan turun di tempat itu. Terus banyak yang masuk Islam. Giliran kamu yang baca doa makin panas. Malpraktek doamu ini gitu ya. Makanya berdoa itu ada aturannya ya, nggak semua doa. Kalau siap sholat itu semua yang hafal dibaca semua. Pokoknya yang hafalnya doa selama hidup dibaca semua sampai menadahkan tangan itu kecapean tangannya. Gitu ya. Sedapatnya aja, mana tahu kalau jadi imam ya udahlah secukupnya, doa yang penting saja. Yang lebih parah udah nggak pakai doa-doaan, udah siap sholat, ya doa saya seperti doa saya kemarin, gitu ya. Kemarin saya sudah baca doa banyak katanya kan, ya pakai idem gitu aja, gitu. Itu doanya tidak diterima, namanya nggak punya etika. 2 kali 3 kali Nabi yang berdoa turun itu semua barokah. Ada orang Buddha, pendetanya itu kalau sudah berdoa minta hujan itu turun. Ustadznya tidak turun. Gimana itu? Kalah ustadz, pensiun ustadz. Ya, kalau berkumpul umat didoai sama Buddha itu, hujan nggak lama turun. Ustadz yang baca doa tak turun. Jangan-jangan semakin panas. Ya. Gimana kayak gitu Ustaz? Bujas gitu ya? Akhirnya umat Islam sebagian mendatangi seseorang yang berilmu, tetapi dia di dalam penjara. Syekh Ahmad namanya. Mengadukan kasusnya, mau diadakan perlombaan mana yang berdoa, doanya atau tidak. Ini sayembara gitu ya. Kayak kamu lah misalnya si Hardi doanya makbul mana sama doanya si Mani gitu ya. Siapa Firman Mani ya. Ini kan sarjana tahun tinggi. Baru dimisuda online lagi. Ya. Online-nya itu yang mengurangi. Barangkali mamanya pun nggak seneng itu. Karena nggak bisa foto sama dia waktu wisuda. Udah bingung juga biayanya udah berapa, jadwal ayam. Ya. Bertanding ini antara Ardi sama Mane. Mana yang lebih makbul di depan umum. Ya. Tapi ini orang yang Buddha tadi sama orang yang ahli sufi tapi dia dipenjarakan karena pahamnya. Akhirnya masuk keluar dan kemudian mulai bertanding. Rame ya. Namanya kalau bertanding itu kan rame. Kayak kamu nengok film misalnya apa yang nggak selesai itu, yang karton itu, ya apa namanya, ya udah bertanding kan nggak selesai itu, nyari darah katanya kan,
Begitu yang pertama mau mulai Buddha itu stop. Itu dulu ya. Tengok dulu di ketiaknya itu, periksa ada apa itu. Ini meriksa ketiak. Ya. Akhirnya diperiksa ketiak sama panitia. Panitia meriksa ketiak. Ya. Mana ada bertanding meriksa ketiak, itu kan nggak ada, ini baru kali ini. Diperiksa rupanya ada satu bungkusan, bungkusannya itu terdiri dari tulangnya Nabi, ya, zaman dulu. Ambil itu katanya kan. Sesudah diambil nggak makbul doanya, gini aja nggak dapat, nggak turun hujan. Karena yang bikin makbul itu tulangnya Nabi itu. Tapi jangan cari tulang babi kamu taruh di sini. Ya, sebab ada pemahaman tulang babi bisa untuk tolak santet. Ada pemahaman di situ. Itu pernah disampaikan ustadz yang nyampaikan. Gurunya Mani, guru besarnya. Ya. Namanya Ali Mustafa Yakub. Ahli hadis kan? Ahli hadis dia ya. Di ILC diketawai sama Bang Karni, udah itu nggak usah dikembangkan itu kan. Karena tulang babi kalau ditaruh di bawah kolong katanya tidak masuk santet itu. Akhirnya ditolak secara umum, nggak usah itu dikembangkan itu. Jadi ustadznya itu agak malu lah. Masa tolak santet itu tulang babi? Orang itu laku. Sesudah diambil bungkusan itu dari ketiak, doa nggak makbul, baru Tuan Syekh Ahmad itu berdoa makbul dia. Nah, jadi curang dia. Makbulnya itu menggunakan tulang Nabi, ditaruh di sini. Ya ada tulangnya Nabi, diginikan ya malaikat itu memberi, itu ada nabinya gitu. Itu. Karena itu kekasih Allah nabi-nabi itu. Itu ada penjelasan di dalam kitab-kitab sufi. Sesudah orang sufi itu menang, maka orang Islam senang. Kemudian orang yang tidak Islam banyak yang masuk Islam. Itu di daerah Mesir ya. Yang pernah sering itu lewat Mesir, tapi martabak ya. Martabak Mesir ya, karena rumahnya melewati jalan Bakti, martabaknya di situ. Terus imam, pemimpin, orang bertaubat, sebab barangkali banyak dosa-dosanya ya. Dengan rukun-rukun taubat, yaitu orang bertaubat itu berhenti dari perbuatan dosa, tidak sah taubat tapi jalan terus, kemudian menyesal, itu rukun taubat ya, atau syarat taubat. Sudah menyesal, menyengaja tidak akan mengulangi. Disuruh taubat dulu secara imamnya. Kalau ada kaitannya dengan hakul adami, maka minta halalnya. Pernah kopnya misalnya ya, pernah mengambil uangnya, pernah ngambil rotinya, ya, gitu ya. Roti Ardi diambil si Hasan, misalnya ya. Ardi tidur, ya.
Kata si Hasan, aku kan sering mengangkatkan apanya, ini upahnya lah katanya kan gitu. Itu ada urusan hak adami, minta maaf bang, udah 7 kali saya ngambil roti itu misalnya, saya minta maaf ya bang katanya. Ya udah, maaf, duitnya mana katanya. Oh iyalah bang, kalau kayak begitu nanti saya minta mama katanya. Gitu ya. Itu namanya hakul adami, tidak boleh. Hakul adami itu doa hakul adami. Maka sama kawan itu hakul adami, terus pindah dia, dapat suami, dibawa suaminya ke Niasan misalnya ya, ujung dunia itu kan, nggak jumpa lagi kan, HP pun nggak bisa misalnya ya, nggak ada sinyal. Gimana cara kamu mau minta maaf? Makanya jangan ngejek-ngejek sama kawanmu, walaupun dia cantik tapi ketiaknya bau misalnya ya, karena kalah saingan misalnya. Nggak usah ya, semua itu ada pasangan-pasangannya gitu. Kadang-kadang kalau ngikuti perkembangan anak-anak yang nggak di sini ya, di sini baik-baik, mudah-mudahan potongannya. Ya, itu kayak gitu dia, banyak. Kalau satu perbuatan itu diwujudkan, ya berdosa, maka dimintakan halalnya. Kalau berupa barang dikembalikan. Taubat itu diterima sebelum sekarat, malam yughorghir bahasa Arabnya. Udah sekarat nggak diterima, misalnya udah gitu, aku mengakui Tuhanmu katanya, aku Islam gitu, nggak diterima. Makanya Fir'aun itu ketika kalah di Laut Merah, terus dia mau beriman, karena udah sekarat ditenggelamkan lagi sama malaikat. Enak kali kau sudah bikin ribut dunia, mau husnul khotimah kau katanya kan ya, makin dilelepkan sama malaikat. Maka malaikat itu ada dengki-dengkinya juga. Ya ya ya, ini ngaji tingkat tinggi ya. Kalau malaikat maksum dari perbuatan dosa gitu kan, ya memang itu dasarnya kayak gitu. Nabi Adam mau dibuat pimpinan sebagai khalifah saja, malaikat usil. Apakah engkau ya Allah mau membuat orang yang membuat kacau di permukaan bumi ini sebagai khalifah gitu? Malaikat protes. Allah jawabnya, aku yang lebih tahu dari kamu itu nggak tahu katanya kan. Kalau sempatlah di dunia ini malaikat adalah HP ya, pimpinannya dunia ini malaikat. Dan malaikat itu kalau disuruh sujud terus ya, disuruh zikir terus. Beda kalau manusia disuruh ngaji sambil jualan gitu. Itu manusia gitu ya. Malaikat nggak bisa sambilan. Makanya tidak dibuatlah khalifah di permukaan bumi ini malaikat. Manusia ramai dibuatnya. Kadang senang, kadang gembira gitu ya. Ada dibuat yang cantik, ada yang hati, terus dengki-dengkian gitu ya. Cantik mukanya saja, hatinya busuk katanya. Kau muka jelek katanya kan. Dengki-dengkian gitu ya, sehingga rame.
kemuliaan manusia itu lebih tinggi gitu. Maka di situ malaikat itu kadang-kadang ngusil juga, ditenggelamkan itu. Makanya hati-hati kamu itu, ya Allah, doa saya seperti itu, jangan-jangan katanya kurang ngajar ini anak, kata saya kan malaikat. Nah, sekali lagi ku tampar itu ya. Doa lagi ditampar kamu merot ya, geper mukamu itu. Diperintahkan bertobat berarti di antara sebab-sebabnya bisa jadi banyak dosa, belum diturunkan hujan itu ya. Tapi bukan berarti kalau di Jawa lebih banyak, bukan ya, itu letak geografi. Sebab diperintahkan tobat berarti supaya jangan berdosa gitu. Tobat itu wajib. Kalau disuruh tobat jangan tunggu orang masih muda kok tobat gitu kan. Nanti aja lah kalau udah pensiun gitu kan. Disuruh sholat masih muda kok sholat, nanti aja kalau pensiun gitu ya. Kata orang Jawa, wong urung pensiun kok sholat gitu kan gitu ya. Belum pensiun kok sholat. Jadi begitu pensiun dia pun lupa sholat itu macam mana ya. Maka sholat dia diem aja, cuma gini-gini aja, sendekapnya aja. Nah saya tahu kayak gitu ya. Ini baru pensiunan ini ya, lupa doanya gitu. Kemudian kalau yang memerintahkan imam, maka ada hukum yang baik, yang baru menjadi wajib. Wajibatun amarul imam itu. Walaupun sunnah, tapi karena perintah imam, pimpinan yang besar, maka menjadi wajib. Terus disuruh sodako. Mana tahu pelit kali. Sebab diantaranya itu balak bencana, enggak hujan-hujan itu. Maka salah satu diantara cara menolak balak bencana itu bersedekah. Makanya kamu masukkanlah kotak hijau itu, tolak balak itu ya. Enggak jadi kamu enggak gitu ya. Enggak pantas dia. Yang dimasukkan pun warna biru tadi misalnya ya. Itu. Iya, kamu warna apa? Yang gambar Soekarno itu. Disuruh sodako dan keluarkan zakat. Biasanya orang lebih senang sodako daripada zakat. Nah itu nggak betul ya. Keluar daripada badzolim, artinya kalau banyak berbuat dolim supaya berhenti mendolimi orang. Banyak di dunia ini yang mendolim. Dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dolim. Kamu suruhlah misalnya guru, kiai misalnya ya, tolong sapukan dulu gitu kan, ya. Namanya ya. Tolong sapukan dulu, saya capek katanya kan. Misalnya kayak gitu ya. Ini dolim ya. Pak Kiai bisa ngusuk katanya kan. Bisa. Ya. Capek kali kakiku katanya kan, mana tahu. Meruqyah kan bisa, ngusuk bisa lah katanya. Kepala kau lah. Kadang ngusuk-ngusuk saya sikit-sikit si Madon. Madon udah tidak ada hilang rimbanya ya. Udah kemana dia, di alas roban tak kemana. Gitu. Anak-anak yang tempo hari mau jatuh hati teringat dia. Ya. Karena ingat kalau baca Quran gitu, melengking-melengking suaranya gitu ya.
Bisa juga lah si Madon ini ya. Gitu. Begitu jadi suaminya, istrinya purek-purek, ya, disiksa dia. Gitu. Ya, Bang, mas air ya, misalnya ya. Atau apa deh? Kedinginan nak hujan katanya untuk mandi katanya kan. Aku pun kedinginan tapi nggak masak air karena capek. Kayak gitu aja nggak mau. Mau apa nggak? Gitu deh. Gitu deh. Iya ya lah deh katanya kan. Bang, kakekku ini berdiri-berdiri aja tadi. Capek, aku pun capek lah deh katanya kan, dari kerja kayak gitu. Mau apa enggak? Ya, enggak ada jatah nanti katanya kan. Misalnya sebulan enggak dapat jatah katanya. Oh iyalah dek katanya kan. Itu. Iya Ustaz. Ya. Dan kalau ada permusuhan yang bukan perang, kalau perang dilanjutkan, perang misalnya dengan musuh-musuh yang menyerang Islam itu. Kalau tidak itu disuruh berdamai, ya, islah. Di mana-mana itu biasa itu ya. Wasliyah pun pernah bermusuhan gitu ya. Pernah Ustaz? Hah? Sering pun gitu. Bagian pendidikan pun sampai masalah hukum ya. Apa sampai hampir bunuh-bunuhan itu. Dilempar batu, wah gitu di samping saya, ya, mau mukul, nggak ada yang berani nangkep karena orangnya sudah kalap gitu. Saya tangkap, udah saya bilang gitu, berhenti saya bilang gitu, ya Ustadz gitu. Karena ada bawa anak kecil yang dilempar batu itu. Kalau dilempar batu kedua kali kena anaknya, nah, kalau kena itu ya, namanya musuhan, ya udahlah kena lah dia kan. Anaknya kan nggak tahu apa-apa. Setelah saya tangkap, baru ustadz guru berdatangan ikut membantu saya. Sebelumnya nggak ada yang mau nangkap. Karena mungkin biarin aja gaduh gitu ya. Ada yang babak belur baru didatangi gitu ya. Udah lama nggak nengok pertunjukan gitu. Misalnya ya. Wasliyah sama wasliyah saja kayak gitu. Sering pun kata ustadznya ya. Disuruh damai. Sampai dulu didamaikan sama ulama-ulama di aula itu. Saya masih ingat itu ya. Belum kuliah waktu itu si Ardi. Di pesantren sana dia. Ya. Kebanyakan tahajud dia itu. Hanya kalau tahajud jangan banyak-banyak. Ya. Gitu. Belum kuliah di situ karena udah lama itu. Yang pergan pada masa Hasbala Tayyib. Kamu Oh, aslinya dari kampung sana. Oh, makanya nanti kalau hari raya pulang kampung ya. Kalau yang ustadz yang rumahnya di kota ya nggak ada pulang kampung, pulang kota lah. Gitu. Makanya biasanya yang jadi ustadz di Medan ini banyak dari kampung-kampung. Kamu dari kampung kan?
sok-sokan mau jadi dosen. Ya. Yang jaga-jaga masjid sungguh-sungguh, ini jaga masjid nggak sungguh-sungguh nggak jadilah. Ya. Sungguh-sungguh sabar, ya. Disuruh jilat masjid pun dijilat. Gitu. Ya. Kan ada honornya, honor jilat. Gitu. Ustadz Munib dulu tinggal di masjid, nggak di hotel kan? Iya, berarti yang pokoknya di Medan ini yang banyak yang dari kampung-kampung Ustadz, ya. Kalau yang dari kota ada juga 1-2, tapi yang banyak dari kampung-kampung, jaga masjid, makan kadang 2 kali aja. Minumnya pun jarang susu, makan daging pun karena Idul Adha gitu ya. Ya, sabar dia ya, tirakat dia ya. Bukan tirakat, itu namanya susah. Sama susah itu beda. Kalau tirakat itu walaupun ada dia nggak mau makan. Ini susah dia ya. Coba kamu teliti pasti banyak ustadz-ustadz itu banyak dari Mustofawiyah zaman dulu, melahirkan ustadz besar dari Mustofawiyah, yang bisa melahirkan ulama dari Mustofawiyah. Zaman dulu perguruan tinggi pun udah mengakui nggak ulama, nyanyen, ya, nggak bisa, dia udah mengakui nyanyen nggak bisa menghasilkan ulama. Ganti Win, ya, Win Sumatera, Win Sutra, ya, nggak juga, cuma bisa melahirkan dosen-dosen, pegawai-pegawai gitu, iya kan? Nah, kalau pesantren bisa, karena didikannya memang ke situ gitu ya. Kamu entah jadi apa. Ya. Ya kalau nasibmu memang jadi ya. Itu ada pertama udah ada setara doruri ditunjuk dari Allah, kalau kamu pada tahun 2025 lengser Jokowi misalnya, ya, bisa jadi ustadz misalnya ya, itu ditopang dengan iktisabi, yaitu belajar terus pun kalau memang nggak ada potongan ustadz, tahu pun nggak sur dia jadi ustadz. Bagus jualan ikan, enak jualan ikan, banyak duit, dia tahu ilmu-ilmu, baca kitab bisa. Kawan-kawan saya baca kitab pandai, tapi buka toko gitu. Kalau memang nggak potongan jadi ustadz. Terus baca koran pagi-pagi gitu. Saya tanya kawan-kawan saya ketika reuni, apa kerja dia satu-satu. Yang memang jadi ustadz khusus, jadi kiai hanya beberapa orang. Yang lain pintar baca kitab, tapi buka kedai, buka toko. Ustadz mau buka apa Ustadz? Buka baju. Gitu. Itu ada kayak begitu ya, makanya gampang-gampang jadi guru besar, kiai gitu nggak bisa. Ada memang kelebihan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu mau doktor, ada kemauan, 21 tahun jadi dari SD 6 tahun, SMA sampai SMA 6 tahun, ya berapa?
12 ya. 12 kalau naik terus. Sekarang naik terus karena nggak ada sekarang nggak naik. Siapa yang guru? Nggak ada nggak naik kan? Atur kian nilainya, PAUD pun nilainya 8. Gitu ya. Baca Quran nggak bisa pun lulus juga gitu. Sekarang ya. Kalau dulu memang nggak jadi kayak gitu. 6 tahun 12. Kuliah kalau terus bagus 4 tahun setengah. 4 tahun. S1. Tadi udah S3, SD, SMP, SMA. Jadi nanti kalau dokter S6 dia. Ya. S1, S2, S3 ya. Kemudian S2 2 tahun setengah. Ya, udah agak mangkir-mangkir sedikit. Berapa itu tuh? 14. Hah? Hah? Kamu bisa ngitung apa enggak? 14, 18. 6 ditambah 4 setengah ditambah 2 setengah. Hah? Jauh banyak kali 19. 6 12 ya. 12 ditambah 4 setengah. Berapa? 16 tambah 2 tahun setengah. 11 setengah. Program dokter 2 tahun. Jadi 21 tahun. Saya hitung-hitung itu. Kerbo pun kalau mau sekolah jadi dokter. Artinya maksudnya orang yang nggak pala pandai, kalau mau sekolah ada uangnya, dokter. Makanya istilah dokter sekarang banyak dibuat dokter. Ya, apalagi yang ditiup-tiup meletus itu untuk ulang tahun apa namanya? Balon. Dokter balon gitu ya. 21 tahun jadi. Kamu mau jadi ulama? Mana bisa? Ustadz ngaji sampai sekarang udah ada 10 tahun. Lebih. Udah ingat? 2003. Itu yang di Medan ya. Sekarang 20. 17 ya. Sama dengan usia jualan. 17 tahun menderita. Ya. Saya jamin ditambah 4 tahun lagi jadi ulama apa enggak? Hah? Dia pun takut. Antah katanya. Berat jadi ulama Pak Kiai katanya kan. Tiba-tiba diminta membaca kitab. Ustadz kan sudah belajar ke sana kemari, tolong ngaji asbah wa nadhair katanya kan. Apa itu katanya kan? Ya. Punya kitab. Nama kitabnya baru dengar katanya kan. Macam mana ulama kayak begitu gitu. Kitab asbah wa nadhair itu payah. Kalau ngaji di sekolah aja paling entah 10 lembar gitu. Diajari kan. Qawaidul fikih asbah. Kan Ustadz sekolah di Ismailiyah kan. Wah, udah lupa Ustadz. Asbah pakai itu kitabnya. Iya kan? Itu susah. Kalau bisa membaca itu, tahu menerangkan, pintar itu. Ya.
Biasanya kalau guru di Jawa ada murid minta membaca, iya itu aja langsung. Misalnya 20 orang datang mau minta membaca kitab kiai gitu. Ya udah kapan gitu aja. Gitu. Diminta baca Kawakib katanya kan. Iya ya, tapi sampai bab ini aja ya gitu. Karena sekolahnya bab itu saja gitu. Gitu. Kenapa? Yang itu nggak penting itu katanya. Yang lanjutannya itu nggak penting katanya kan. Gitu. Itu bedanya ya. Yang dokter sama nggak dokter. Dokter itu pun silahkan baik. Tapi kalau bagus ya dokter ya pintar. Ya. Jangan dokter saja sampai saya cakap-cakap lah di betul-betul yang Kerbo itu di sana sesudah tebing itu di PT P3 kumpul-kumpul orang, beberapa orang lah, ada 7 orang. Oh si Anu itu sudah dokter ya katanya. Enggak pandai loh sekolah, itu kawanku katanya kan. Akhirnya ngomong kayak gitu aja kok heran. Kerbo pun kalau mau sekolah jadi dokter, itu dia. Nah itu saya ambil cakap-cakap orang, ya penelitian orang itulah gitu. Makanya kalau sudah jadi dokter itu naik sikit telinganya, shit gitu. Enggak, kamu belum. Males aku ngaji katanya kan. Yang ngajar nggak dokter, ya. Ada satu pertemuan mau bentuk guru dosen. Ini harus MA master semua katanya. Lain karena ini PAI khusus kitab bahasa Arab, nggak sanggup yang master itu baca kitab kuning katanya. Jadi walaupun nggak doktor, walaupun nggak misalnya master, kalau memang dia lihai dalam membaca kitab, itulah ambil. Akhirnya Ustadz Mas'ud disuruh jadi dosen tempo hari. Ya. Terus dia bilang di Mesir pun yang mencetak dokter-dokter itu banyak yang ulama nggak dokter gitu. Ulama saja gitu. Syekh As-Sobuni itu, Ali As-Sobuni, mencetak ulama-ulama, bukunya pun banyak tafsir. Mencetak doktor-doktor, tapi dia gak doktor. Kalau Sayyid Muhammad itu doktor, tapi gak mau dipanggil dalam bidang tauhid itu namanya. Kalau di fakultas apa itu? Usuluddin ya. Usuluddin itu biasanya murtad itu. Di UIN ya. Iya. Fakultas Usuluddin itu biasanya murtad tuh. Iya, nanti kalau udah banyak pikirannya, ujung-ujungnya apa betul ada Tuhan itu, gitu dia. Ya saya sudah beberapa orang menjumpai saya. Saya tanya dulu di mana Usuluddin, di mana UIN, IAIN itu. Saya baru inilah sholat. Saya udah lama nggak sholat katanya. Kenapa? Saya pernah mikir entah ada entah nggak Tuhan itu gitu. Kenapa? Ya perkembangan pemikiran di sana kayak gitu katanya kan. Untung kamu nggak Usuluddin, kalau nggak murtad kamu. Tanya ya. Puasa 3 hari, sholat 4 hari, kemudian hari yang keempat keluar. 3
tidak disunatkan pakai wangi-wangian, tidak pakai baju yang cantik-cantik, biasa saja bajunya. Tapi jangan jelek, jangan sarung udah lapuk-lapuk, begitu sujud goyang. Puasa, ini yang berat puasa ini. Orang Medan kalau disuruh puasa sunat itu berat, apalagi lewati hari Minggu puasa ya katanya kan. Minggu lah ya nggak bisa, undangan Pak Kiai katanya kan. Ya masa nggak bisa tahan, sayang Pak Kiai kalau ada undangan 3 itu enak-enak lagi katanya kan. Kadang-kadang kayak gitu, tapi kalau biasanya anak santri 100 hari pun ditempuh. Saya pernah disuruh puasa 7 kali 7. Berapa? 49. Ya. Enggak selesai saya. Ada doanya. Kalau kamu, karena puasanya berat. Ya. Sehingga selesai itu potongan kamu mau puasa 7 hari. Tembolok gitu. Ya. Saya nggak selesai. Tapi kemudian saya minta lagi sama, tapi puasanya yang pendek gitu, dikasih. Ya. Karena waktu itu saya udah sama Habib-Habib. Jadi di lingkungan guru yang di Jawa itu agak ada nilai tambah. Saya itu Habib-Habib ya. Kawan si Hasan juga Habib. Tapi Habib bukan zuriatun Nabi ya. Namanya Habib. Saya puasa 7 kali 7 sampai 7 hari 7 kali itu berat sekali gitu. Akhirnya saya minta lagi yang lain gitu. Dikasih gitu ya. Kalau kamu 7 kali 7 49, setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Penampilan aja yang kamu ya. Yang penting penampilan itu. Orang Medan umumnya kayak gitu kan. Iya Ustaz. Hah? Pokok, hah? Mayoritas ya. Kalau mau pergi undangan laki-laki pakai celana yang cantik, dompetnya itu diisi kertas-kertas entah apa. Banyak kali di situ. Ya, macam berisi kali dompetnya gitu. Jika suruh bayar 200.000 aja minta. Tapi dompetnya tebal kali. Mungkin apa kwitansi hutang itu. Nah, jadi itu diantaranya puasa ya. Syukur-syukur puasanya kan yang bernyawa gitu, bagus ya. Terus menerus puasanya tidak, maka sampai 4 hari ya. Kalau nggak tahan puasa ya ikut sholat aja. Wastakanatin dan tenang ya, khusus disunatkan itu. Watadarruin dan merendahkan hati. Jangan sombong. Sombong itu Allah nggak suka, karena itu sifat Allah. Khudu'in yaitu tunduk, watadallulin dan merendahkan diri, merendahkan hati. Wa yakhrujuna dan mereka keluar ma'ahum serta kaum. As-sibyanu yaitu ada anak-anak kecil, wasuyuhu dan orang tua-tua laki-laki, wal ajaizu dan orang-orang perempuan-perempuan yang tua-tua, wal bahaim ya, dan binatang-binatang ternak diajak keluar. Ayo lembu ikut gitu ya, diajak lembu ya. Kalau ada di lingkungan itu, kalau di misalnya kota Medan ya cari lembu ya payah. Kalau di misalnya di Patumbak masih mending
Wa yusolli bihim al-imamu au naibuhu. Salat dengan mereka imam atau penggantinya, pengganti imam. Imam maksudnya imam tahu tata cara sholat. Saya pada umumnya kalau di Indonesia ini pimpinan kepala negara ya tak pala pandai gitu dalam agama. Rok sholatil idaini seperti sholat 2 hari raya. Fi kaifiyatihima dalam kaifiatnya. Seperti sholat id yang beda niatnya saja. Niatnya nawaitu sunnatal istisqai rakaataini lillahi ta'ala. Bukan nawaitu, bukan begitu. Itu mau makan daging, ya. Kemudian dilanjutkan minal iftitahi dari wa ta'awudhi wa takbiri dan membaca a'udzubillahi minasyaitonir dan takbir sab'an 7 kali fi raqatil ula wa khamsan 5 kali fi raqatis tsaniyah bi raf'i yadayhi dengan mengangkat kedua tangan. Sama dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sebelum Fatihah takbirnya 7 kali, di antara takbir itu disunatkan membaca tasbih. Antara itu berarti yang tempo hari nggak ngaji, saya ulang. Kalau takbirnya 7 kali berarti tasbihnya 6. Takbirnya 5 berarti tasbihnya 4. Hitung tanganmu itu ya. Tangannya besar-besar pula itu. Ya. Makanya bapak-bapak kalau pas itu dihitung gitu. Oh iya ya katanya gitu. Saya tanya, apa memang kayak gitu? Enggak, 7 kali katanya kan. Siapa gurunya? Iwan. Ya. Siapa ngajar fikih? Iwan bukan? Yang di sini. Hah? Oh, Ustadz Marjan. Oh, apanya partnernya Ustadz Munik. Ya kalau udah hafal berarti udah hebat lah gitu. Tadi saya tanya berapa kali kalau takbir? 7 Ustaz kata saya. Saya rubah 6. Takbirnya 7, tasbihnya 6. Kata saya gitu. Jadi yang kurang betul saya betuli. Nanti jangan-jangan ustadznya marah pula. Mana ada kayak gitu katanya. Ya tunjukkan aja kitab. Iya. Ya. Takut nyangkut bacaannya. Memang umumnya ustadz-ustadz itu bisa baca kitab tapi kesalahan. Kok ketawa? Ya. Karena baca kitab itu sulit. Tsumma yaktubu, kemudian kalau berjamaah khutbah ya janganlah. Nadban dengan sunat khutbah ini ka khutbatil idaini fil arkan. Seperti khutbah rukunnya wa ghairiha dan lainnya. Khutbah itu rukunnya 5. Sholawat, hamdalah, sholawat, ayat, kemudian doa. Semua khutbah rukunnya 5. Khutbah pakai rukun, pidato nggak pakai rukun. Ya, pidato kamu mau pidato nggak usah pakai rukun-rukunan. Ya, kamu
Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, begitu juga tambah. Oh ini macam mana kata. Yang dimaksud khutbah itu rukun-rukunnya. Ya. Jadi kalau dibilang khutbah harus bahasa Arab, artinya rukun-rukunnya harus bahasa Arab. Selain itu bahasa Indonesia pun boleh. Bahasa Mendeling pun boleh kamu. Ya. Oh lo bapak, sudah saudara katanya kan gitu ya. Misalnya siko gitu apa itu ya, apa siko itu apa artinya? Saya apa siko? Nggak ada. Saya sering dengar kayak gitu di Tapanuli Tengah. Mana Tapanuli Tengah? Hah? Cibulga ya. Ini kampungmu mana? Labuan Bilik. Itu daerah rantau itu. Labuan Bilik itu banyak santet itu. Terkenal itu ya. Ha? Oh. Ya. Hanya istrinya tunduk kali sama dia. Gajinya nggak pala banyak pun istrinya ikut aja. Iya kan Ustaz? Ini kita ada dibaca-bacai dia ya. Bacaannya pakai bahasa Jawa. Ada kayak gitu itu bacaannya pakai bahasa Jawa yang umum. Walaupun orang Melayu ataupun Mendeling. Iya Wan? Iya apa enggak? Iya kan? Dan saya tengok muka-mukanya yang pernah belajar kayak gitu itu. Ya. Ya. Saya pernah belajar itu, rupanya di Medan pun ada kayak gitu. Sirning manjing sariraning suryo roko sing topo anapan itu lur kutu. Tetap langgang sangking Rasulullah gitu kan. Ditanya gurunya, udah nggak usah kau tanya-tanya artinya katanya. Kau baca aja katanya kan gitu. Saya pun sampai sekarang nggak tahu artinya. Jadi kalau nggak ada hamdalah atau sholawat ya nggak jadi. Makanya tempo hari yang jadi tidak baca apa? Sholawat ya. Baca sholawat bukan hanya waktu khutbah saja, tidur pun baca sholawat. Ya. Tidur pun baca Al-Mustafa gitu. Jadi khutbahnya itu pakai bahasa Arab rukun-rukunnya. Selain rukun pakai Indonesia. Dianjurkanlah situ supaya bersedekah kalian, tolak bala. Orang sedekah, orang Cina saja sedekah, buang siang lo gitu ya. Itu orang Cina ya. Makanya kan in yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini badala takbir. Awwaluhuma istighfar kepada Allah, dua khutbah itu gantinya takbir. Pertama keduanya dari khutbah Idul Fitri dan khutbah Yaftatihu, maka memulai khotib al-khutbatal ula istighfar tis'an, dengan istighfar yang khutbah yang pertama 9 kali, wal khutbatas tsaniyata sab'an. Jadi kalau khotib Idul Fitri atau Idul Adha begitu assalamualaikum Allahu Akbar 9 kali. Ya. Ingat-ingat, Ardi mana tahu jadi nanti. Akbar itu diingat-ingat, jangan astagfirullahalazim gitu. Ya. Tapi kalau khutbah istisqa sesudah sholat baru khutbah,
Banyak istighfarnya 9 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi misalnya. Sekali. Ya. Atau istighfar saja. Astaghfirullahaladzim. Cuma kadang-kadang ini diplesetkan kata-kata itu. Misalnya mau ngambil sesuatu yang nggak boleh, sambil ngambil itu astagfirullahaladzim masuk kantong gitu. Ya, diplesetkan gitu ya. Kayak gitu enggak. Sehingga kata ahli tasawuf, istighfaruka yahtaj, istighfarmu itu perlu istighfar lagi, karena enggak betul istighfarmu itu gitu ya. Astagfirullah pakai nyanyi-nyanyi itu juga enggak betul ya. Tapi itu pula yang laris. Kalau penyanyinya suaranya bagus, perempuan. Laki-laki suaranya jelek pula, ditengok sekali bukan nyanyi ini ya. Sebenarnya kalau mau rekaman, Ardi itu pun bisa rekaman ya. Udah pernah rekaman sekali di Johor tapi nggak laku. Iya kan, Di? Ini supaya kamu nggak nunjukkan banyak tahajud. Rekaman bikin sholawat gitu, qasidah sama si Mukhlis. Maksudnya dia yang menata musiknya itu, bukan vokalis. Kalau vokalis ngelek-ngelek ilah dia. Ya, kamu misalnya baca ya khairu. Kelebihannya HP rusak bisa, baru bisa dirusak. Nah. Sigot istighfar, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Boleh dibaca al-hayy qayyum, itu menjadi sifatnya Allah tadi. Boleh dibaca ayah al-hayyu, jadi sifatnya dhamir huwa. Jadi tak usah dipaksakan kali. Maksudnya kalau ada yang baca hayyu, jangan dibilang salah. Kayak baca hayya ya silahkan. Orang anak-anak muda bacanya al-hayya. Ini al-hayya karena gurunya bacanya kayak gitu ya kan. Maksudnya saya kasih tahu ya. Hayya jadi sifat. Wa takunu khutbatani ba'dahuma, khutbahnya itu sesudah 2 rakaat. Wa yukhawilul khatibu, dan membalikkan khatib ridanya. Jadi khatib itu kan pakai selendang, ini namanya ya. Perempuan pun kadang-kadang bahasa Indonesianya ulos. Ya. Kalau duit Sunandang tulu lah kan gitu kan. Baru dapat 2020 ya. Kan kayak gitu, pakai ulos ya. Tapi ini rida ya. Ulos itu bahasa Arabnya ya rida juga, bukan yastakmilu ulos gitu, enggak. Ya. Rida Bataki. Rida Bataki ya, rida orang Batak. Karena itu spesial gitu ya. Fayaj'alu yaminahu yasarahu, maka dibuat kiri dipindahkan. Ini misalnya dari yang kanan dipindahkan ke kiri, kalau ke kiri ke kanan. Wa alahu asfalahu, dan atasnya dibalik ke bawah.
Itu dipindahkan supaya tafaul, perpindahan cuaca, perpindahan terus hujan. Ya, kalau diminta pun udah pulang ngaji kehujanan terus. Iya. Rezeki sampai kedinginan, ya, pulang ngaji. Iya, rezeki udah gemuk pulang. Ya, kena hujan, yang gemuk aja kedinginan, ya. Oh, yang lalu itu ya. Wa yukhawilun nasi ardiyatahum. Makmum juga membalikkan selendangnya, misla tahwilil khotib, seperti memindahkannya khotib itu tadi. Kan bahwa ketika memindahkan itu pas berdoa menghadap ke kiblat. Ya, baru berpindah lagi menghadap ke makmum. Wa yukthiru minad du'a'i sirron, dan memperbanyak doa secara rahasia, suara yang keras. Fa haitsu asarrul khatibu, sekiranya mengeraskan khatib, melirihkan, menyamarkan, mempelankan khatib qaum bid-du'ai, maka mempelankan doa. Jaharo, sekiranya keras suaranya imam dengan baca doa, maka mengaminkan ala doaihi, atas doanya. Jadi baca amin itu disunatkan, ya. Amin boleh, amin panjang boleh, yaknya yang panjang boleh, amin boleh. Ya, itu aturannya baca boleh, bukan karena yang memang politik itu amin rois sama ma'ruf amin, bukan karena itu ya. Itu. Wa yukthirul khatibu minal istighfar, hanya membaca istighfar. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Oh, udahlah situ dulu ya. Wah, roti itu udah nengok-nengok. Ya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rzuqna fahma. Allahumma tuhal arifin ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.